Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas A02. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Penjelasan dan Aplikasi Teori Belajar GAKNE pada mata kuliah Pendidikan Anak dengan Hambatan Intelektual yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Eviani Damastuti MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Khusus tahun 2021. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Amalia, yang kedua Maisarah, yang ketiga Ma'rifah Nafsiyah, yang keempat Muhammad Iqbal, yang kelima Nurul Hikmah, yang keenam Selvina Ajijah, dan yang terakhir saya sendiri Sri Fahtona. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peta konsep dari materi kami. Yang pertama ada Robert M. GAKNE, yang kedua definisi belajar menurut GAKNE, yang ketiga teori belajar GAKNE, yang keempat aplikasi teori GAKNE dalam pembelajaran, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir saran. Robert Mills GAKNE. Robert Mills GAKNE lahir di Andover Utara, Massachusetts pada 21 Agustus 1916, meninggal pada 28 April 2002. Di umurnya yang ke-86 tahun, ia mendapatkan gelar PhD dari Universitas Brown pada tahun 1940. Dia adalah seorang profesor dalam bidang psikologi dan psikologi pendidikan di Institut Kolagi Khusus Wanita pada tahun 1940 sampai dengan 1949. Universitas Negara Bagian Pennsylvania pada tahun 1945 sampai dengan 1946. Profesor di Departemen Penelitian dan Pendidikan di Universitas Negara Bagian Florida di Tallahassee mulai tahun 1969. GAKNE juga menjabat sebagai direktur riset untuk Angkatan Udara pada tahun 1949 sampai dengan 1958 di Lakeland, Texas, dan Lawrence, Colorado. Kemudian adalah definisi belajar menurut GAKNE. Ada dua definisi yang dikemukakan oleh GAKNE. Yang pertama adalah belajar merupakan suatu proses untuk memperoleh motivasi, pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Yang kedua, dia mendefinisikan bahwa belajar adalah pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh melalui instruksi dari seseorang. Artinya, belajar bisa didapat melalui perintah dari seseorang. Kemudian, di dalam bukunya yang berjudul The Conditioning of Learning, Robert GAKNE berpendapat bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi pada kemampuan manusia setelah melakukan belajar terus-menerus, bukan disebabkan oleh proses pertumbuhannya saja. Sebagaimana tokoh-tokoh dalam psikologi pembelajaran, GAKNE berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan, namun yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seseorang. Lingkungan individu seseorang meliputi lingkungan rumah, geografis, sekolah, dan berbagai lingkungan sosial. Bagi GAKNE, belajar tidak dapat didefinisikan dengan mudah, karena belajar itu bersifat kompleks. Dalam pernyataan tersebut dinyatakan bahwa hasil belajar akan mengakibatkan perubahan pada seseorang yang berupa perubahan kemampuan, perubahan sikap, perubahan minat atau nilai pada seseorang. Menurut GAKNE ada 3 elemen belajar, yaitu individu yang belajar, situasi, stimulus, dan responden yang melaksanakan aksi sebagai akibat dari stimulasi. Selanjutnya, GAKNE juga mengemukakan tentang sistematika 8
8 tipe belajar. Sistematika 5 jenis belajar, fase-fase belajar, implikasi dalam pembelajaran, serta aplikasi dalam pembelajaran. Nah, sistematika 8 tipe belajar itu yaitu pertama, belajar isyarat atau signal learning. Belajar isyarat ini mirip dengan respon bersyarat. Misalnya, menutup mulut dengan telunjuk adalah isyarat untuk diam. Kemudian, lambaian tangan adalah isyarat untuk datang mendekat. Jadi, menutup mulut dan lambaian tangan adalah isyarat, sedangkan diam dan datang adalah responnya. Tipe belajar semacam ini dilakukan dengan merespon suatu isyarat. Menurut Trimble, pada 1961, bentuk belajar semacam ini biasanya bersifat tidak disadari. Maksudnya, respon yang diberikan terjadi secara tidak sadar. Kedua, belajar stimulus respon atau stimulus respon learning. Tipe belajar ini responnya bersifat spesifik. Misalnya 2 dikali 6 adalah 12. Adalah suatu bentuk hubungan antara stimulus dan respon. Contoh lainnya adalah ketika mencium bau masakan yang sedap, maka air liur keluar, itu pun adalah ikatan stimulus respon. Ketiga, belajar rangkaian atau chaining. Rangkaian atau rantai dalam chaining ini adalah semacam rangkaian antara stimulus respon yang sifatnya segera. Hal ini terjadi dalam rangkaian motorik, misalnya gerakan dalam mengikat sepatu atau gerakan makan dan gerakan motorik lainnya. Keempat, asosiasi verbal atau verbal association. Misalnya kalimat benda itu berbangun 5 adalah contoh asosiasi verbal. Seseorang hanya dapat menyatakan bahwa benda tersebut berbangun 5 jika ia mengetahui berbagai bangun, seperti 5 sendiri, balok, kubus, atau kerucut. Kelima, belajar diskriminasi atau discrimination learning. Tipe belajar ini adalah pembedaan terhadap berbagai rangkaian, seperti membedakan berbagai bentuk wajah, membedakan binatang antara satu dengan yang lain, atau pembedaan tumbuh-tumbuhan. Keenam, belajar konsep atau konsep learning. Konsep merupakan simbol berpikir. Hal ini diperoleh dari hasil membuat tafsiran terhadap fakta. Dengan konsep, dapat digolongkan binatang bertulang belakang menurut ciri-ciri khusus atau kelasnya. Misalnya kelas mamalia, reptilia, amfibia, burung, atau ikan. Kemampuan membentuk konsep ini terjadi jika orang dapat melakukan diskriminasi. 7. Belajar aturan atau rule learning. Hukum, dalil, atau rumus adalah aturan atau rule. Tipe belajar ini banyak terdapat dalam semua pelajaran di sekolah. Misalnya, benda akan memuai jika dipanaskan. Kemudian, besar sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Maka dari itu, setiap dalil atau rumus yang dipelajari harus dipahami artinya. Upaya pemecahan masalah dilakukan dengan menghubungkan berbagai urusan yang relevan dengan masalah tersebut. Dalam pemecahan masalah juga diperlukan waktu, tergantung panjang atau pendek waktu tersebut. Hal ini seringkali harus melalui berbagai langkah, seperti mengenal tiap unsur dalam masalah itu atau mencari hubungannya dengan aturan atau rule tertentu. Dalam problem solving learning ini pun, segala langkah perlu pemikiran. Sistematika 5 jenis belajar. Sistematika 5 jenis belajar adalah bentuk penyederhanaan dari sistematika sebelumnya. Uraian tentang sistematika 5 jenis belajar ini memperhatikan pada hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Pertama, informasi verbal atau verbal information adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang di mana dapat diungkapkan dalam bentuk bahasa, lisan, atau tertulis. Nah, informasi verbal ini meliputi cap verbal dan data fakta, di mana cap verbal yaitu kata yang dimiliki seseorang untuk menunjuk pada objek-objek yang dihadapi, misalnya kursi, meja, lampu, dan lain sebagainya. Sedangkan data fakta adalah kenyataan yang diketahui. Misalnya, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Contoh lain adalah
17 Agustus 1945 adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Kedua, kemahiran intelektual atau intellectual skill adalah kemampuan mempresentasikan lambang atau simbol untuk berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya sendiri, khususnya huruf, angka, kata, dan gambar. Ketiga, pengaturan kegiatan kognitif atau kognitif strategi merupakan suatu cara seseorang untuk menangani aktivitas belajar dan berpikirnya sendiri, sehingga ia mampu menggunakan cara yang sama apabila menemukan kesulitan yang sama. Keempat, keterampilan motorik atau motor skill adalah kemampuan seseorang dalam melakukan suatu rangkaian gerak-gerik jasmani dalam urutan tertentu dengan mengadakan koordinasi antara gerak-gerik berbagai anggota badan secara terpadu, misalnya senam. Terakhir, sikap atau attitude merupakan kemampuan seseorang yang sangat berperan dalam mengambil tindakan, apakah baik atau buruk bagi dirinya sendiri. 3. Fase-fase belajar. Fase-fase belajar ini berlaku bagi semua tipe belajar. Menurut Gagne, ada 4 buah fase dalam proses belajar, yaitu 1. Fase penerimaan atau apprehending phase. Pada fase ini, rangsang diterima oleh seseorang yang belajar. Ada beberapa langkah. Pertama, timbulnya perhatian, lalu penerimaan, dan terakhir pencatatan. Yang kedua, ada fase penguasaan atau acquisition phase. Di fase ini dapat kita lihat apakah seseorang tersebut betul-betul belajar atau tidak. Jika seseorang tersebut belajar, maka dapat ia buktikan dengan memperlihatkan adanya perubahan pada kemampuan atau sikapnya. Yang ketiga, ada fase pengendapan atau storac phase. Fase ini berhubungan dengan ingatan dan kenangan. Lalu yang keempat, ada fase pengungkapan kembali atau retrieval phase. Apa yang telah kita pelajari, dimiliki, dan disimpan dalam ingatan dengan maksud digunakan untuk memecahkan masalah suatu saat nanti. Jika kita akan menggunakan apa yang kita simpan, maka kita harus mengeluarkannya dari tempat penyimpanan tersebut. Maka itulah yang disebut dengan pengungkapan kembali. Pada fase ini meliputi penyadaran akan apa yang telah kita pelajari dan dimiliki, serta mengungkapkannya dengan kata-kata verbal. Apa yang telah dimiliki tidak berubah-ubah. Menurut Gagne, fase pertama dan kedua merupakan stimulus, di mana merupakan proses belajar, sedangkan fase ketiga dan keempat merupakan hasil belajar. Pada slide ini akan dibahas mengenai aplikasi teori Gagne dalam pembelajaran, yaitu 1. Mengontrol perhatian siswa, 2. Memberikan informasi kepada siswa mengenai hasil belajar yang diharapkan guru, 3. Merangsang dan mengingatkan kembali kemampuan-kemampuan siswa, 4. Penyajian stimuli yang tak bisa dipisah-pisahkan dari tugas belajar, 5. Memberikan bimbingan belajar, 6. Memberikan umpan balik, 7. Memberikan kesempatan pada siswa untuk memeriksa hasil belajar yang telah dicapainya, 8. Memberikan kesempatan untuk berlangsungnya transfer of learning, 9. Memberikan kesempatan untuk melakukan praktek dan penggunaan kemampuan yang baru diberikan. Kesimpulannya adalah Gagne memberikan 2 definisi. Pertama yaitu belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Kedua, belajar adalah pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi. Robert M. Gagne berkeyakinan bahwa belajar dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu yang pertama faktor dari luar diri dan yang kedua faktor dari dalam diri, dan keduanya saling berinteraksi. Pengamat akan mengetahui tentang terjadinya proses belajar pada orang yang diamati bila pengamat itu memperhatikan terjadinya perubahan tingkah laku. Kematangan menurut Gagne bukanlah belajar, sebab perubahan tingkah laku yang terjadi dihasilkan dari pertumbuhan struktur dan diri manusia itu. Dengan demikian, belajar terjadi bila individu merespon terhadap stimulus yang datangnya dari luar, sedangkan kematangan datangnya memang dari dalam diri orang itu. Dan untuk mengenai saran dari materi yang telah dibahas secara rinci tersebut, kiranya diharapkan agar pemerintah, masyarakat, serta lainnya yang berhubungan dengan dunia pendidikan lebih mengerti dan memahami bagaimana terciptanya pendidikan yang baik, yaitu salah satunya dengan menerapkan teori belajar Gagne.
agar peserta didik dapat menambah pemahaman mengenai materi-materi yang diajarkan. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan mengenai penjelasan dan aplikasi teori belajar GAKNE. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Dan apabila ada kritik, saran, serta pertanyaan, bisa disampaikan kepada kami secara langsung. Dan jangan lupa sertakan nama dan asal kelompok kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.